Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Budi Hermawan. Kode sahamnya Bumi, nama perusahaannya yaitu PT Bumi Resource Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Kemudian selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya Bumi. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat selama setahun terakhir itu harga sahamnya pernah menyentuh ke harga Rp102 per lembar. Kemudian terendahnya menyentuh ke harga Rp50 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan lebih terakhir ini. Jadi ketika selama sebulan lebih terakhir ini investor besarnya beli, jual. Harganya sempat naik, kemudian sekarang terus turun. Nah, kita ingin lihat apakah aksi mereka di selama sebulan lebih terakhir ini. Apakah mereka akumulasi atau mereka distribusi seperti itu. Kita cek dulu data broker summary-nya. Oke, kita klik kolom Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya Bumi. Kemudian tanggalnya kita ganti. Dari tanggal 01/03 atau Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Bumi Resource Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini investor besarnya melakukan aksi masif distribusi. Jadi di sini mereka beli banyak, kemudian mereka jual lagi, kemudian beli lagi banyak lembaran, kemudian jual lagi, kemudian beli lagi dan jual lagi. Kalau dihitung secara keseluruhan, maka aksi mereka sudah masif distribusi. Artinya jumlah pembelian, jumlah lembaran saham yang mereka beli jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah lembaran saham yang mereka jual. Seperti itu. Jadi mereka sebenarnya sudah punya barang yang banyak di harga 50, akumulasi mereka, sehingga kemudian mereka menjual di harga yang lebih tinggi. Dan jumlah yang mereka beli di sini itu lebih sedikit dibandingkan yang mereka sudah jual di sini. Seperti itu. Makanya kesimpulannya masif distribusi. Seperti itu ya. Jadi bukan berarti ketika mereka beli di sini 100.000 lot, di sini mereka akan jualan juga 100.000 lot, bukan seperti itu. Jadi sebelumnya mereka sudah punya barang yang sangat banyak sehingga ketika mereka beli di sini 100.000 lot, mungkin di sini mereka bisa jualan 1 juta lot, seperti itu. Itulah yang disebut dengan masif distribusi. Dan ini menandakan bahwa potensinya akan ke 50 lagi, mentok lagi harganya. Karena kalau distribusinya mereka tidak berhenti, maka harga sahamnya akan kembali ke harga Rp50 per lembarnya, seperti itu. Dan yang jualan paling besar di sini adalah investor asing. Itu hampir melebihi 60 juta lot, seperti itu. Dan kalau terus dijual, maka harga sahamnya seperti yang saya katakan tadi akan menuju ke 50 lagi, seperti itu. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya, bagi rekan-rekan investor yang ingin bertanya atau yang ingin request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Untuk rekan-rekan investor yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya
perusahaan PT Bumi Resource Tbk ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Jadi semua sertifikat yang dimiliki oleh investor besarnya atau pemilik perusahaan itu 100% telah tercetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar di publik, itu 25,2% sahamnya dimiliki oleh investor besarnya. Sisanya itu dimiliki oleh investor semi retail dan investor retail. Nah, sedangkan investor retail di perusahaan ini itu memiliki 38,4%. Jadi ini porsi kepemilikan investor retail yang sangat besar sekali. Sudah melebihi ambang batas maksimum kepemilikan investor retail seperti itu. Nah, jadi sebaiknya untuk sementara waktu kita hindari dulu perusahaan ini karena selain dia sedang dalam fase masif distribusi, ya, kepemilikan investor retailnya juga sangat besar seperti itu, dan kepemilikan investor besarnya kecil. Masih syukur di sini banyak investor semi retailnya sehingga retailnya punya barang tidak terlalu banyak seperti itu. Kalau seandainya kepemilikan retail sudah lebih dari 70%, wah itu berbahaya sekali. Ya, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Budi Hermawan. Sekali lagi, bagi rekan-rekan investor yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Untuk yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.